dukungan orang tua itu ada atau dari teman atau yang mendukung untuk ikut turnamen-turnamen itu? Iya, dapat dukungan gitu. Tapi awalnya itu kayak setuju gitu orang tua gitu. Soalnya takut nggak kena apa-apa. Akhirnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dahlan TV. Perkenalkan, nama saya adalah Nur Wahid. Kita bertemu kembali di acara dalam kata Dahlan Talk, yaitu salah satu program terbaru dari Dahlan TV yang bertemakan podcast yang inspiratif, edukatif, dan di episode kali ini Dahlan kedatangan tamu para santri berprestasi yang baru saja menjuarai lomba turnamen tapak suci tingkat Jawa Timur. Sebelum kita lanjutkan untuk memperkenalkan dari santri kita yang berprestasi ini, mari jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang mengenai pengalaman dari santri Panti Asuhan Ahmad Dahlan, di mana beberapa hari yang lalu telah menjuarai turnamen tapak suci di Surabaya, yaitu setingkat Jawa Timur. Memperkenalkan, ini dengan Richard. Kanan saya ini ada Mas Richard, kemudian sebelahnya lagi adalah Arifin. Mas Arifin. Ya, bisa di Mas Arifin dulu. Mas Arifin, ketika lomba kemarin itu sudah berapa kali lomba yang sudah pernah diikuti untuk turnamen tapak suci? 2 kali. 2 kali untuk lomba tapak suci. Okay. Yang pertama Di Mall Kaza. dapat juara Juara 2. 2. Tingkatnya apa itu waktu itu? Jawa Timur. Jawa Timur juga. Untuk yang kedua yang kemarin beberapa hari yang lalu, juara berapa? Juara 1. Juara 1. Kemudian di sebelah saya ini Mas Richard, untuk ikut lomba tapak suci sudah berapa kali? Baru pertama kali. Yang Baru kemarin. pertama kali. Iya. Tanding pertama kali. Gimana untuk di sana? Iya, grogi gitu. Grogi juga ya? Iya. Dapat peringkat berapa waktu itu? Peringkat 3. Juara 3 ya? Iya. Alhamdulillah. Iya. Biasanya sebelum mengikuti lomba harusnya ada persiapan-persiapan. Nah, kira-kira persiapan apa saja? Mungkin dari Mas Arifin. Latihan terus. Latihan rutin. Iya. Selain latihan rutin, apa ada lagi yang Sudah latihan rutin. latihan rutin itu ya yang utama ya, dan konsisten ya untuk latihannya. Untuk Mas Richardnya? Ya, latihan itu sama jaga diri gitu. Biar gak sakit-sakitan, biar nanti pas lomba itu udah fit gitu. Oh, ini adalah kalau sebelum lomba jangan lupa disehatkan badannya. Jadi ketika waktu turnamen badan kita sudah fit dan kita sudah siap tanding nanti ke depannya. Nah, ketika lomba biasanya ada kendala-kendala nggak ketika melakukan lomba itu? Alhamdulillah tidak ada. Tidak ada kendala. Jadi semuanya sudah bisa dilakukan itu. Iya. Jurus-jurusnya masih ingat semua, dipraktekkan di sana semua. Iya. Gitu. Untuk Mas Richard gimana? Ya, karena kemarin pertama kali jadinya kendalanya grogi gitu. Kendalanya nervous. Iya, nervous. Ada rasa tidak percaya diri. Iya. Tapi ya alhamdulillah dapat juara juga gitu. Iya, alhamdulillah. Kalau Mas Arifin ketika bertanding tidak ada nggak tips-tipsnya supaya nggak grogi ketika tampil di situ? Percaya diri. Percaya diri, selain itu Sudah penting. Berani. percaya diri, berani Iya. untuk melawan musuh-musuh yang ada di turnamen ini. Ya, pernah nggak Mas Arifin atau Mas Richard ketika tanding kemudian kena pukul akhirnya ngedrop, maksudnya tidak percaya lagi
wah saya kalah ini, pernah nggak seperti itu? Alhamdulillah nggak pernah. Nggak pernah. Iya. Kalau Mas Rian sendiri? Alhamdulillah nggak pernah juga. Nggak pernah juga. Berarti intinya harus percaya diri ketika tanding seperti itu ya. Iya. Tidak pernah kalau kena pukul ya kena pukul gitu, tapi Iya. tidak pernah sampai drop gitu ya. Dari ikut turnamen itu, apakah dukungan orang tua itu ada atau dari teman atau yang mendukung untuk ikut turnamen itu? Alhamdulillah ada. Yang dari biasanya dari keluarga dekat, selain keluarga dekat Dari Pandi ada. teman-teman panti juga menyupport, datang juga ke sana atau enggak? Alhamdulillah. Datang semua. Datang. Kalau Richard sendiri Iya dapat dukungan gitu. Tapi awalnya itu kayak setuju gitu orang tua gitu. Soalnya takut nggak kena apa-apa. Akhirnya ya karena juara ini didukung langsung. didukung langsung sama orang tua ya. Itu adalah poin utama supaya ketika bertanding itu sudah nilai untuk percaya diri kita lebih tangguh lagi. Ya, yang terakhir untuk kedepannya ada nggak harapan-harapan yang ingin dicapai dari mungkin saya pengen nanti juaranya nasional Tapak Suci atau seperti apa harapan-harapannya? Ingin ikut lomba lagi internasional. Ikut lomba internasional terkait dengan bela diri ya, ini bela diri. Kalau Richardnya Ya memperbaiki diri gitu. Kayak biar dapat juara satu gitu. gimana? Biar dapat juara satu gitu di lomba berikutnya. Oh, jadi lomba berikutnya supaya bisa juara 1, tidak Iya. juara 3 lagi, Iya. dan tingkatnya mungkin tidak hanya tingkat regional tapi bisa tingkat nasional gitu ya. Iya, gitu. Nah, selamat datang untuk pelatih Tapak Suci di Panti Asuhan Magelang. Bisa disampaikan dengan siapa? Oh iya, nama saya Zulfikar Pak. Zulfikar. Zulfikar. Ya, Mas Zulfikar ini pelatihnya yang di Panti Asuhan Magelang. Ya betul Pak. Betul ya. Sudah berapa lama jadi pelatih? Kalau fokus jadi pelatih sudah lama Pak. Sekitar tahun 2010. 2010. Sudah melatih. Pelatihnya di mana saja soalnya? Kalau sekarang melatih di Panti Asuhan Madaklan, SMP Muhammadiyah 11, SMP Muhammadiyah 7, SMP Muhammadiyah 9, SMK Muhammadiyah 1, sama SD Muhammadiyah 24. Ya. Ketika ada turnamen, informasi tentang turnamen, kriteria apa yang dipilih pelatih untuk ini anak ini siap? Oh, kalau saya kriterianya pertama mental, Pak. Anak memiliki mental juara. Kedua, saya lihat fisiknya bagus. Ketiga, baru teknik. Kalau mentalnya sudah nggak punya mental juara ya, ayo ikut kejuaraan takut ya sudah, Pak. Nggak saya pilih. Yang pertama Mental dulu. mental dulu ya. Setelah itu Baru yang lainnya ini. untuk mengundang. Kalau misalkan mentalnya nggak ada, apa ada cara khusus untuk membangun mental? Ada, kalau misalnya anak ini mentalnya nggak ada ya, ada cara khususnya. Mental ini berbanding lurus dengan fisik. Kalau otomatis fisiknya bagus, mentalnya ikut naik, Pak. Jadi ada bimbingan. Ada bimbingan khusus. Ketika latihan-latihan yang dilaksanakan di beberapa tempat itu, ada nggak target-target khusus yang diingini dari pelatih? Kalau saya sendiri ada, Pak. Kita kan juga punya program latihan sendiri ya. Mungkin khusus kalau anak SMP kita targetnya itu awal latihan tendangan lurus harus sudah bisa dan terbang menjalan ke angkasa. Baru ke target permainan bawah. Kalau ada turnamen, ada nggak suka dukanya yang ketika di Oh, kalau suka dukanya banyak, Pak. Contohnya turnamen yang kemarin ya, antara SMP se-Jawa Timur, kita ada yang retak satu. Nah, SMP Muhammadiyah 11. ya, suka dukanya? Suka dukanya banyak. Sukanya apa? Sukanya ya ketemu teman-teman, ketemu anak-anak. Mendapatkan pengalaman. Ya, pengalaman baru. Kalau misalkan ada turnamen seni, misalkan. Turnamen seni itu yang dinilai itu apa? Turnamen seni yang dinilai itu gerakan, Pak. Gerakannya, bagusnya, oleh teknik kuncian, patah-patahan, sama timing. Waktunya pas. Kalau seni kan 3 menit pas. Kalau kurang ya nilainya dikurangi, kalau lebih nilainya tetap dikurangi. Jadi agak susah kalau seni, Pak. Dari
ini kira-kira apa? Kita target ke depan kita sementara kan kita ikut kejuaraan, setelah kejuaraan selesai. Kalau target saya ikut kejuaraan yang berjenjang, Mbak. Kalau bisa syukur-syukur anak-anak bisa masuk PON. Ada jenjangnya khusus. Ada jenjangnya khusus. Kalau Ada nggak santri pagi anak yang bisa masuk ke PON? kalau saya lihat sih insya Allah bisa, Pak. Tinggal anaknya mau ikut apa enggak. Kalau prosesnya masih panjang, Pak ya. Motivasi apa saja nih yang dilakukan sama pelatih ketika santri atau santri didiknya itu kita bertanding? Kalau saya sih nggak ada motivasi yang khusus, Pak ya. Saya menekankan pada anak-anak apapun yang terjadi bersyukur. Kalah syukur, tenang syukur. Itu, Pak. Itu motivasi utamanya. Motivasi utama. Jadi tidak menyuruh anak yang harus menang. Harus menang nggak, Pak. Kalau menang itu bonus. Menang Itu bonus. Yang penting sudah berusaha. Yang penting sudah berusaha. Mas Arifin sama Mas Richard ketika latihan sedang berlangsung itu gimana untuk pelatihannya? Susah apa seperti apa bisa diceritakan? Agak lumayan susah. Lumayan susah untuk Mas Richardnya sendiri Gak terlalu berat-berat banget gitu loh. tidak terlalu berat-berat. Iya. Untuk suka dukanya ketika dilatih sama pelatihnya gimana suka dukanya? Suka dukanya mungkin wah terlalu keras sampai badan selesai latihan capek semua atau apa? Ya biasanya kalau misalnya datang telat gitu loh. Kalau lagian kan itu kan kayak ngeskip pemanasan gitu loh. Jadinya kalau udah kecapean itu sakit banget tuh badan-badannya. Pernah nggak telat latihan terus kemudian dihukum? Sering? Nggak pernah. Nggak pernah ya, nggak pernah telat ya? Kalau Mas Arifin suka dukanya ketika dilatih sama Pak Zujukan apa? Sukanya apa? Senangnya apa? Saya bisa dilatih dan bisa juara atau seperti apa? Suka dilatih sama Mas Zul. Suka dilatih sama Mas Zul. Sukanya itu tadi ya mungkin ya, karena ketika dilatih sungguh-sungguh, kemudian ketika ikut turnamen bisa juara. Baiklah, untuk demikianlah adalah cara kita pada hari ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke media sosial kalian agar channel ini semakin berkembang dan bisa bermanfaat untuk semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.